Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Sekali lagi ya, bisa lebih semangat saudara. Shalom. Puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua benar-benar hanya karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Senang sekali rasanya kita bisa hadir bersama-sama di rumah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Itu adalah sungguh satu saat yang begitu indah sekali. Ya, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, Dia Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya pertama mengucapkan banyak terima kasih untuk gembala setempat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sungguh ini satu kehormatan bagi saya. Salam kenal Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Yosua Christian, saya hamba Tuhan melayani di gereja GPDI Haleluya Rungkut ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, gereja kami yang sebelahnya Mimapan Saudara ya, sebelahnya masjid. Jadi kalau misalnya ada kesempatan lagi nginep di dekat sana mau main ke gereja kami silakan saudara. Pintunya sangat-sangat terbuka lebar saudara ya. Saya dengan istri melayani mama kami sebagai wakil gembala di sana. Jadi terus doakan kami agar kami terus setia untuk melayani Tuhan. Amin. Anak satu tapi sekarang istri sedang mengandung jadi terus doakan kami saudara ya. Puji Tuhan, mungkin demikian saja perkenalan singkatnya saudara. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, saudara. Tema yang diberikan kepada saya dari Samuel ya, itu kenalan saya ketika kita ada di City to City. Pertama kali kita ketemu di seminar khotbah, saudara. Ya, kemudian kita saling berkenalan dan ketemu di acara City to City juga, saudara ya. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah komunikasi kepada Tuhan melalui doa. Ya. Nah, judulnya pada saat pagi hari ini saya kasih judul doa sebagai sarana anugerah. Boleh katakan sama-sama saudara, 1, 2, 3. Doa sebagai sarana anugerah. Nah, pagi hari ini teks kita akan kita baca di dalam Mazmur pasal 86 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya, Mazmur pasal 86 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita baca ini bersama-sama saudara karena ini cukup pendek. Ya, dengan suara yang lantang, suara yang keras, satu hati, satu suara saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku saudara. Sekali lagi saudara ya, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru, berdoa memanggil nama Tuhan, sebab Engkau menjawab aku. Nah saudara, pagi hari ini saya mau mulai dengan beberapa pertanyaan renungan untuk kita jawab dalam hati saudara. Ya, pertanyaan yang pertama, ketika iman kita sedang lemah saudara, apa yang biasanya kita lakukan? Karena kita tahu bersama perjalanan iman kita ya kadang gini seperti gelombang saudara ya. Kadang khawatir, kadang cukup percaya diri dan lain sebagainya. Tapi ketika iman kita lemah, apa yang biasanya kita lakukan saudara? Ketika kita tidak tahu langkah apa yang harus kita ambil, ketika segala sesuatunya buntu di dalam kehidupan kita tidak mengerti langkah apa yang harus kita ambil, kita bergumul dengan permasalahan-permasalahan kita, kemana biasanya kita lari saudara? Kemana biasanya kita mencari pertolongan ketika kita sedang merasa lemah? Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia itu menawarkan banyak cara ketika kita sedang merasa lemah. Atau sedang di dalam pergumulan, persoalan yang sulit untuk kita pecahkan. Dunia menawarkan banyak cara. Ketika kita mengalami pergumulan dan tekanan, dunia menawarkan yang namanya self-help therapy. Wah, istilahnya self-help therapy saudara ya. Ada bahkan istilahnya hipnoterapi. Supaya enggak stres, katakan sama dirimu sendiri, tenang. Itu namanya self-help therapy saudara. Ya. Atau dunia juga kadang menawarkan kalau kamu lagi pusing, lakukan saja apapun yang membuat kamu senang. Entertain dirimu sendiri. Ada yang minum-minum, mabuk-mabuk saudara. Ya. Dunia juga menawarkan
Kalau saudara perhatikan, tidak sedikit orang Kristen itu yang pergi ke orang pinter. Betul saudara ya, padahal Kristen, tapi perginya ke dukun saudara. Ketika mereka sedang mengalami permasalahan, jalannya buntu, usahanya lagi seret, perginya itu ke orang pinter saudara. Ya. Ada bahkan orang-orang Kristen yang masih percaya ramalan-ramalan bintang saudara. Hari ini keuangan saya gimana ya, bintang saya Scorpio. Keuangan saya lagi seret, oh iya benar. Kita malah lebih percaya ramalan bintang daripada firman Tuhan, saudara. Ketika kita sedang mengalami masalah, kita pergi ke orang-orang yang seperti itu. Ramalan-ramalan, ya feng shui dan lain sebagainya, saudara. Ini karena kursinya harusnya menghadap barat daya. Makanya kamu gak hoki, harusnya menghadap sini. Ya. Seringkali orang Kristen malah larinya ke hal-hal yang seperti itu. Doa seringkali menjadi option yang terakhir. Doa itu seringkali kita itu ketika sedang ada masalah, kita datang berdoa setelah semua cara tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita. Baru yang terakhir kita datang berdoa sama Tuhan. Tuhan udah buntu nih Tuhan. Tuhan tuh selalu jadi yang terakhir. Padahal harusnya jadi yang paling pertama. Padahal saya mau katakan saudara, doa sebenarnya adalah sesuatu yang sangat powerful sekali. Amin. Doa itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat powerful sekali. Nah saya percaya bahwa kita semua, terutama jemaat di tempat ini pasti sudah banyak belajar tentang doa saudara. Minggu lalu pun sudah belajar saudara tentang doa. Kita belajar bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tempat kita berbicara dengan Tuhan. Segala keluh kesah kita sampaikan kepada Tuhan. Itu lewat doa. Bahkan beberapa teolog mengatakan doa itu seperti jembatan antara surga dan bumi yang menghubungkan kita dengan Tuhan melalui iman. Luar biasa. Jadi ini sangat powerful sekali saudara. Ya. Nah hari ini saudara saya mau mengajak kita semua untuk melihat bagaimana doa itu sebenarnya jauh lebih powerful, jauh lebih indah daripada yang dapat kita bayangkan saudara. Kalau kita mengerti arti doa yang sebenarnya, ini sesuatu yang sangat powerful sekali yang akan menguatkan kita. Yaitu doa sebagai sarana anugerah. Nanti kita akan belajar apa maksudnya sarana anugerah saudara. Jadi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan saudara, Tuhan itu melalui firman-Nya dengan jelas memberitahukan kepada kita, Tuhan sudah menunjuk sarana-sarana anugerah yang Ia berikan kepada umatnya agar umatnya itu bisa dikuatkan untuk melalui semua pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu sudah menunjuk sarana di mana melaluinya anugerah, hikmat, penghiburan, kekuatan itu diberikan kepada kita. Jadi sebenarnya saya percaya orang Kristen gak perlu lagi saudara pergi ke dukun, pergi ke orang pintar untuk meminta petunjuk dan lain sebagainya. Pergi ke peramal apalagi saudara ya. Lihat kartu tarot, wah apalagi itu saudara. Itu sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. Firman Tuhan, doa itu lebih dari cukup bagi kita untuk memberikan kita kekuatan sebenarnya saudara. Ya. Jadi Tuhan ini sudah menunjuk sarana-sarana anugerah yang dikaruniakan kepada umatnya supaya kita bisa dikuatkan saudara. Kalau saudara pernah belajar, mungkin tahu sedikit saudara ya. Katekismus Westminster itu pernah bilang begini. Next, karena nggak sampai ini saudara ya. Nah, apa saja cara-cara lahiriah dan biasa yang digunakan Kristus untuk mengkomunikasikan kepada kita manfaat penebusan. Secara lahiriah, sesuatu yang kelihatan maksudnya, yang digunakan Kristus untuk mengkomunikasikan kepada kita manfaat penebusan adalah firman, sakramen, dan doa. Sama-sama katakan, firman, sakramen, dan doa. Yang semuanya menjadi efektif bagi orang-orang pilihan demi keselamatan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah menunjuk sarana-sarana anugerah ini diberikan kepada umatnya. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menyalurkan anugerahnya, menyalurkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, penghiburan, keselamatan bagi umat pilihan Tuhan, saudara. Nah sekarang pertanyaannya adalah, next, apa maksudnya sarana anugerah?
ya. Mungkin ini istilah yang agak asing saudara ya. Apa itu sarana anugerah? Nah ini penting supaya kita memahami apa maksudnya doa sebagai sarana anugerah saudara ya. Nah di dalam teologi ya itu menggunakan kata media gratia yang artinya ya sarana anugerah. Media itu adalah sarana. Kalau saudara tahu sarana adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Pelan-pelan saudara ya. Arti dari sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Saya ambil contoh dari kehidupan sehari-hari saudara ya. Untuk bisa mengalirkan air dari tandon rumah kita ke bak kamar mandi kita, sarana apa yang kita gunakan? Apa? Untuk mengalirkan air dari tandon ke bak mandi rumah kita. Sarana apa yang digunakan? Pompa atau ya pakai pipa saudara. Itulah sarana untuk menghantarkan airnya ke bak mandi kita. Jadi kita bisa mandi saudara. Sampai sini paham saudara ya. Nah kemudian contoh yang kedua. Untuk bisa mengirimkan uang dari rekening saudara ke keluarga, ke anak atau orang tua. Sarana apa yang kita gunakan? ATM, mobile banking, atau kita pergi ke bank untuk transfer uangnya. Itu adalah sarana yang kita gunakan untuk menyalurkan maksud dan tujuan tertentu, saudara. Nah jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah sarana anugerah di sini adalah sesuatu yang Tuhan gunakan sebagai alat untuk memberikan anugerahnya kepada kita. Jadi anugerah Tuhan, penghiburan Tuhan, hikmat Tuhan itu disalurkan melalui sarana-sarana ini saudara. Contoh, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman saudara. Oleh anugerah kamu diselamatkan, kita diselamatkan itu karena anugerah. Tapi sarana yang Tuhan gunakan untuk menyampaikan keselamatannya, untuk memberikan anugerah keselamatannya, yaitu apa? Melalui iman, saudara. Makanya tidak ada keselamatan di luar dari iman kepada Kristus. Karena hanya melalui iman kepada Kristuslah keselamatan diberikan kepada kita, saudara. Ya. Jadi iman adalah sarana anugerah yang Tuhan gunakan untuk memberikan anugerah keselamatan itu melalui iman, saudara. Ya. Nah, jadi ketika tadi saya katakan bahwa sarana anugerah yang Tuhan sudah tunjuk adalah firman, sakramen, dan doa. Artinya saudara, lewat ketiga hal ini Tuhan memberikan kita anugerahnya, hikmat, kekuatan, ketekunan, penghiburan, damai sejahtera. Itu semuanya Tuhan berikan lewat sarana-sarana anugerah ini saudara. Jadi ketiga hal ini itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita bertahan di dunia ini. Ketiga hal ini sudah lebih dari cukup untuk membuat kita bisa terus mengiring Yesus sampai akhir hidup kita, saudara. Melalui firman, kalau kita perhatikan, seseorang mendapatkan hikmat. Melalui firman, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jiwanya bisa diselamatkan. Bahkan Yakobus mengatakan bahwa firman itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Jadi sekali lagi anugerah keselamatannya diberikan melalui sarana anugerah yaitu firman Tuhan saudara. Jadi firman sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk menguatkan kita umat pilihan Tuhan. Melalui sakramen, kita tahu ada 2 sakramen saudara ya, baptisan dan perjamuan kudus. Di mana kita memakan tubuh dan darah Kristus. Melalui sakramen ini seseorang mengalami penyatuan dengan Kristus. Melalui sakramen ini kita semakin dikuduskan. Semakin hari kita semakin menerima anugerahnya. Kita mengalami yang namanya progressive sanctification, pengudusan yang bertahap saudara. Semakin hari semakin diserupakan dengan Tuhan. Itu melalui sakramen. Makanya penting saudara bagi kita untuk datang pergi ke gereja. Karena salah satunya kita mau menerima sakramen saudara. Saya pribadi percaya bahwa gereja itu harusnya kita tuh jangan online saudara. Kalau bisa sudah bergereja fisik datang saudara.
Karena itu sebenarnya rancangan Tuhan. Online itu kan kalau urgent saja saudara ya, karena pemerintah menetapkan tidak boleh ada kumpul-kumpul, ya sudah online. Tapi kalau sudah dibuka, ayo datang ke gereja saudara. Karena kita mau menerima firman, kita mau menerima kalau ada perjamuan, kita mau menerima perjamuan. Karena lewat hal-hal ini kita dikuatkan, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan saudara. Yang ketiga, melalui doa, seseorang dikuatkan. Seseorang dihibur melalui doa, seseorang menerima hikmat, saudara. Bahkan di beberapa ayat di situ dinyatakan bahwa rencana Allah digenapi itu melalui doa, saudara. Jadi ini sesuatu yang sangat powerful sekali. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita jarang berdoa, saudara. Padahal ini adalah satu sarana yang Tuhan sediakan bagi kita, seperti platform begitu atau media atau tempat yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita menerima kekuatan dari Allah sebenarnya. Ya, kita akan melihat di slide selanjutnya, Mazmur 86 ayat 6 itu tadi saudara ya. Doa sebagai sarana anugerah. Di situ dikatakan apa? Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Dalam bahasa Inggrisnya bilang, give ear O Lord to my prayer. Listen to my plea, permohonanku, my plea for grace. Jadi di sini kita melihat saudara, bagaimana pemazmur ini memohon kepada Tuhan untuk diberikan anugerahnya melalui doa saudara. Kita minta kepada Tuhan anugerah, kekuatan, hikmat, itu melalui apa? Melalui doa. Dan Tuhan memberikannya melalui apa? Melalui doa. Ya. Jadi Alkitab memang mengajarkan bahwa doa adalah sarana yang Tuhan sudah tetapkan untuk memberikan kepada kita anugerahnya, saudara. Jangan sia-siakan sarana anugerah ini. Karena kita menerima kekuatan ketika kita berlutut dan berdoa, saudara. Menjalani hidup ini tuh tidak mudah loh saudara. Setiap hari Alkitab katakan kita itu seperti bergumul, berperang setiap hari. Makanya banyak ahli teolog mengatakan prayerless Christian is a powerless Christian. Orang Kristen yang tidak pernah berdoa pasti adalah orang Kristen yang lemah. Karena melalui doa kita sebenarnya sedang dikuatkan oleh Tuhan sebenarnya saudara. Ya. Jadi jangan heran kalau hidup kita khawatir berlebihan, takut berlebihan. Karena kita tidak pernah berdoa saudara. Karena melalui doa Tuhan memberikan kepada kita kekuatannya. Ya. Matius 21 ayat 22 katakan apa? Di situ firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nanti kita akan melihat minta apa saja itu maksudnya apa. Bukan yang apa saja hatiku inginkan. Nanti kita akan melihat saudara. Nah, beberapa orang Bapak Ibu Saudara sekalian punya satu objection. Objection itu keberatan. Loh Pak, tapi kan Tuhan itu sudah tahu isi hati kita. Betul saudara ya, Tuhan tahu isi hati kita bahkan sebelum kita memintanya. Jadi untuk apa kita berdoa? Kalau Tuhan itu sudah tahu isi hati kita, bukankah ya Tuhan pasti akan memberikannya tanpa kita meminta? Nah, kenapa kita tetap terus berdoa saudara? Yang pertama, next slide, melalui doa kita sedang mengakui kebergantungan kita kepada Tuhan sebenarnya. Melalui doa, sekali lagi saudara, kita sedang mengakui kebergantungan kita kepada Tuhan. Tadi saya katakan saudara, bahwa doa adalah sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita bagi Dia untuk menyalurkan anugerahnya kepada kita. Anugerah Bapak Ibu Saudara sekalian adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tapi Tuhan tetap memberikannya. Betul saudara ya, anugerah adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, tapi sebenarnya kita itu tidak layak menerimanya. Nah, doa adalah sebuah sikap hati
yang menyadari bahwa kita sebenarnya tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Itu doa sebenarnya seperti itu, saudara. Tapi kita tetap memintanya dengan rendah hati kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan agar memberikan kita anugerahnya. Itu adalah doa. Kenapa kita berdoa? Meskipun Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Karena doa adalah sebuah sikap kerendahan hati. Menyadari ketidakberlayakan kita di hadapan Tuhan untuk menerima anugerah Tuhan. Tapi kita tetap memintanya dengan kerendahan hati kepada Tuhan untuk memberikan kita anugerahnya. Itulah kenapa kita tetap berdoa, saudara. Sekalipun Tuhan sudah tahu isi hati kita. Ya. Jadi melalui doa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan sebenarnya. Melalui doa, kita itu sedang memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan untuk menolong kita. Saya enggak sanggup Tuhan, tolong saya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan melalui doa. Ketika kita berdoa, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita sedang menyatakan ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Dan berharap Tuhan akan menolong kita, saudara. Itulah doa, saudara. Dan sikap hati yang seperti inilah yang Yesus katakan di khotbah di atas bukit. Berbahagialah orang-orang yang miskin karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Miskin di sini adalah menyadari kemiskinan spiritual kita. Menyadari bahwa kita ini tidak layak menerima sesuatu pun yang baik daripada Tuhan. Tapi kita tetap memintanya dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Itulah sikap doa, saudara. Salah satu contohnya bisa kita temui di dalam kisah. Saudara tahu di dalam Lukas kisah orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa kepada Tuhan? Tahu ya saudara ya? Ada satu orang Farisi berdoa sama Tuhan, Tuhan aku sudah puasa, banyak lah. Dia lagi flexing saudara. Ya lagi pamer sama Tuhan bahwa dia adalah orang yang saleh. Tapi yang satu saudara pemungut cukai berdoa kepada Tuhan, dia menyadari keberdosaannya. Nah kalau kita lihat, kalau kita perhatikan saudara sebenarnya kedua orang ini sama-sama membutuhkan anugerah dari Tuhan sebenarnya. Kedua orang ini, ya. Nah, yang membedakan adalah orang Farisi dia berdoa tentang prestasinya, saudara. Saya puasa, mungkin banyak yang lain, saudara ya. Saya pelayanan, menolong dan lain sebagainya, saudara. Ya. Saya tidak berbuat ini itu dan lain sebagainya. Dan dia, perhatikan, dia merasa berhak mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi sebenarnya orang Farisi ini kalau kita lihat, dia tidak sedang berdoa, saudara. Tapi dia lagi ngapain? Dia lagi pamer sama Tuhan atas semua prestasi-prestasinya. Saya sudah melakukan ini itu, kalau di zaman sekarang mungkin orang ini berdoa, saya puasa, saya melayani, saya perpuluhan, pokoknya saya sudah ini itu, kita laporan sama Tuhan. Kita sedang flexing sama orang. Itu tidak sedang berdoa berarti. Kita sedang menyombongkan diri kita, saudara. Tapi di sisi yang lain, pemungut cukai memiliki sikap hati yang berbeda, saudara. Sang pemungut cukai ini bahkan tidak berani mengangkat wajahnya kepada Tuhan, dikatakan. Dia memukul-mukul dadanya, dia hanya memohon belas kasihan Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku ini orang berdosa. Dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya Tuhan. Menyadari ketidakberlayakannya di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita lihat, ahli Farisi ini pulang dengan tidak membawa satu on pun anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Karena hatinya sudah dipenuhi oleh rasa bangganya. Tidak ada kerendahan hati di sana. Jadi disinilah kita melihat pentingnya berdoa. Sekalipun Tuhan sudah tahu, saudara. Karena melalui doa kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, memohon belas kasihan Tuhan, menyadari sebenarnya kita ini tidak layak menerima satupun yang baik dari Tuhan. Disitulah saat yang paling tepat anugerah Tuhan bekerja. Amin saudara, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi begitu sempurna saudara.
Yang kedua, saudara, kenapa kita tetap berdoa? Melalui doa, next slide. Melalui doa, kita sedang mengakui kedaulatan Allah sebenarnya. Ya. Jadi Allah kita adalah Allah yang berdaulat, saudara. Amin. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Allah yang kalau sudah berkehendak, sudah menetapkan sesuatu, pasti terjadi, saudara. Kalau dia berkehendak, pasti terjadi. Sekarang timbul pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh banyak orang. Mungkin ini jadi pertanyaan kita juga Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau Allah adalah Allah yang berdaulat, kenapa kita tetap perlu berdoa? Nah, pernah merenungkan pertanyaan itu enggak saudara? Loh, Tuhan kan tadi dikatakan dia berdaulat, segala kehendaknya pasti terjadi, terus untuk apa kita berdoa lagi sama Tuhan? Toh kehendaknya pasti terjadi. Nah, jawaban saya biasanya adalah justru karena Allah berdaulat, kita bisa dengan yakin datang berdoa kepada Tuhan. Betul saudara ya? Kalau Tuhan tidak maha kuasa, kalau Tuhan tidak maha segalanya, kalau Tuhan tidak berdaulat, justru kenapa kita datang berdoa kalau Tuhan tidak maha kuasa? Dia nggak maha kuasa, untuk apa meminta sama dia yang tidak maha segalanya? Tapi justru kedaulatan Allah, kemahasegalaan Allah inilah yang membuat saya yakin berdoa untuk meminta kepada Tuhan. Karena kalau saya berdoa meminta kepada Tuhan, kalau itu inline, sejalan dengan kehendaknya, hal itu pasti terjadi saudara. Jadi kalau Tuhan tidak maha kuasa, tidak berdaulat, untuk apa kita berdoa pada Tuhan? Justru kita harusnya yang gak perlu berdoa sama Tuhan. Toh Tuhan tidak maha kuasa, tidak berdaulat. Kehendaknya belum tentu terjadi. Untuk apa kita datang berdoa saudara? Tapi justru karena kita tahu Tuhan kita berdaulat, kita datang berdoa. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari saudara. Kalau seandainya kita punya ayah, ya, ketika kita tahu persis ayah kita ini mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Nah kira-kira saudara, bukankah kita itu bisa datang kepada ayah kita dengan penuh keyakinan bahwa permintaan kita pasti dikabulkan, semua kebutuhan kita. Betul nggak saudara? Saya tahu ayah saya mampu untuk memenuhi kebutuhan saya. Bukankah kita bisa dengan yakin datang kepada ayah kita, ayah saya butuh ini. Bukankah kita bisa dengan yakin untuk datang untuk meminta kepada ayah kita, mengetahui bahwa ayah kita ini mampu memenuhinya saudara. Tapi kalau misalnya kita tahu ayah kita itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita, ya untuk apa kita datang kepada ayah kita meminta saudara? Toh ayah kita tahu dia tidak mampu. Justru karena kita tahu ayah kita mampu, makanya kita datang kepada ayah kita untuk meminta dengan penuh keyakinan saudara. Jadi justru karena Allah itu berdaulat, makanya kita berdoa kepada dia. Karena kita tahu saudara, jika memang yang kita doakan adalah kehendak Allah, maka hal itu pasti dikabulkan. Amin saudara. Kalau apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendaknya Allah, pasti dikabulkan. Tidak mungkin tidak saudara. Saya pernah waktu itu di gereja berkhotbah tentang kedaulatan Allah. Ya. Kemudian setelah selesai kebaktian, ada satu orang jemaat bertanya sama saya saudara. Pak Pendeta tadi kan dibilang bahwa Allah itu berdaulat dan apapun yang menjadi ketetapan Tuhan itu pasti terlaksana. Dia bertanya begini, saya ini sedang mendoakan keluarga saya yang belum percaya. Berarti apakah saya perlu berhenti berdoa? Toh semuanya terjadinya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah gimana kira-kira jawabnya saudara? Berarti apakah saya perlu berhenti untuk mendoakan orang itu? Supaya dia menjadi percaya dan selamat. Jawaban saya pada waktu itu adalah, loh justru jangan berhenti berdoa Bu, waktu itu saya bilang. Ya, jangan berhenti berdoa. Kenapa saya katakan jangan berhenti berdoa? Karena melalui doalah rencana Tuhan itu bisa digenapi saudara. Ya, melalui doa itu rencana Tuhan digenapi. Ingat saudara, tadi saya katakan Tuhan sudah menetapkan doa sebagai sarana anugerahnya. Yakobus pasal 4 ayat 3 di situ dikatakan apa? Kamu tidak menerima karena tidak meminta saudara.
Jadi kalau kita pelajari ayat ini saudara, Tuhan sudah menetapkan ada kehendaknya yang akan digenapi ketika kita berdoa dan meminta saudara. Ya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Kalau memang itu kehendak Tuhan, doa kita pasti dijawab saudara. Dan kita bisa dengan yakin datang kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat saudara. Selama itu kehendaknya Tuhan, doa kita pasti dijawab. Ada amin saudara? Selama itu kehendaknya Tuhan, doa kita pasti dijawab. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, doa itu bukan satu tempat di mana kita memberikan wishlist kita. Tahu wishlist? Semua isinya permohonan kita doang, akan diri kita, kepentingan kita. Ya. Doa itu bukan hanya itu saudara. Karena keinginan hati kita rata-rata bertentangan dengan kehendak Tuhan, betul nggak saudara ya? Keinginan kita tuh seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita udah berdoa meminta-minta tapi nggak dijawab, jangan-jangan yang kita doakan itu bertentangan dengan kehendaknya Tuhan saudara. Tadi ayat tadi kan belum selesai, kamu tidak menerima karena kamu tidak meminta. Kita tahu ada yang akan kita terima kalau kita meminta. Tapi kemudian Yakobus juga mengatakan, atau kamu memintanya tapi dengan sikap hati yang salah. Kamu memintanya untuk menghabiskan untuk hawa nafsumu, saudara. Jadi doa ini bukan hanya berisikan semua keinginan hati kita. Bukan, saudara. Karena seringkali keinginan hati kita itu jahat. Berapa banyak dari antara kita yang berdoa, tak doakan ya kamu nanti. Doanya itu yang jahat-jahat keinginan kita. Ketika kita dijahatin orang dan orang itu katakanlah mengalami sesuatu yang buruk, rasain. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mendengar doa saya. Bukan saudara, ya itu keliru saudara. Ya. Jadi doa adalah tempat di mana kita menyelaraskan kehendak Allah dengan kehendaknya kita. Dan doa inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani saudara. Tuhan kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Kita bisa berdoa datang meminta kepada Tuhan. Tapi katakanlah doa yang Yesus katakan ini di dalam doa kita. Tapi Tuhan bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi doa adalah tempat di mana kita menyelaraskan kehendak Allah dengan kehendaknya kita saudara. Selama yang kita doakan sesuai dengan kehendak Allah, pasti terjadi saudara, pasti. Tapi kalau kita habiskan, kita berdoa, kita mau menghabiskannya untuk hawa nafsu kita, Tuhan pasti enggak kabulkan saudara. Karena mungkin itu berbahaya bagi kita atau karena yang kita minta adalah dosa saudara. Ya. Kalau kita berdoa untuk hawa nafsu kita dan itu terkabul, jangan-jangan yang ngabulin itu bukan Tuhan, tapi setan saudara ya. Karena itu untuk kita habiskan untuk hawa nafsu kita. Ada yang berdoa, Tuhan tolong sentuh hati istri saya supaya saya diizinkan menikah lagi. Itu kan mengerikan sekali saudara ya. Masa berdoa, Tuhan tolong sentuh hati istri saya supaya saya diizinkan menikah lagi. Dia lagi doa bukan sama Tuhan, dia lagi meminta kepada iblis untuk mengabulkan doanya saudara. Jelas Tuhan tidak akan dengar doa yang seperti itu. Karena itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Makanya sekali lagi saudara, doa adalah tempat di mana kita menyelaraskan kehendak Allah dengan kehendak kita. Makanya saudara, belajarlah mengenal kehendak Allah. Amin saudara. Belajar mengenal kehendak Allah, jangan hanya melulu kepentingan saya, semuanya serba saya saudara. Tapi belajarlah berdoa, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di sorga Tuhan. Apapun yang kau kehendaki terjadi, terjadilah di bumi. Belajarlah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Belajar untuk mengerti bahwa kehidupan ini pusatnya adalah Allah dan hanya untuk kemuliaan Allah. Bukan hanya tentang kita saudara. Belajar doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang terjadi di dalam kehidupanku. Ya. Doa, melalui doa kita sedang mengakui kedaulatan Allah. Selama kita berdoa, meminta dan permintaan kita selaras dengan kehendaknya Allah,
Tuhan pasti akan mendengar. Belajar memiliki hati yang isinya itu adalah kehendak Allah, bukan hanya keinginan hati kita sendiri, saudara. Yang ketiga, next slide. Doa adalah tempat kita meminta. Meminta apa? Nah, tadi saya sudah katakan, saudara ya, doa itu bukan hanya wishlistnya keinginan kita, karena seringkali keinginan kita gak baik, saudara ya. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Ya. Di situ dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, saudara. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, saudara. Doa adalah tempat kita meminta apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya, saudara. Selama itu baik bagi anak-anaknya, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia pasti mendengar, saudara. Jadi kalau kita renungkan, saudara, ayat ini adalah ayat yang sangat indah sekali. Ketika saya belajar, ketika saya merenungkan, membaca ayat ini berulang-ulang, luar biasa indah sekali. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Cari, maka kamu akan mendapatkan. Ketok saja, saudara. Datang saja sama Tuhan yang adalah Bapa kita. Tuhan sebagai Bapa kita hanya ada di dalam iman Kristen loh, saudara. Kalau di kepercayaan yang lain gak boleh manggil Tuhan itu Bapa, gak boleh. Kamu siapa? Kamu itu ciptaan. Tuhan itu adalah Tuhan. Tapi hanya di dalam kekristenan lah Tuhan Yesus mengajarkan untuk memanggil Allah kita Bapa. Dia ingin mengajarkan kita apa? Kita adalah anak-anaknya, saudara. Kebanyakan dari kita mungkin punya anak di sini. Bagaimana sikap kita dengan anak kita ketika dia meminta kebutuhannya? Adakah dari antara kita sebagai orang tua yang baik, ketika anak kita minta roti, kita memberikan racun kepada mereka? Tidak mungkin, saudara. Jika kita yang jahat saja, penjahat saja, tahu memberikan pemberian yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, saudara. Jadi jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Datang saja. Bawa keluh kesah, pergumulan kita kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan ketika kita sedang bergumul. Minta hikmat kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami jalan buntu. Cari Tuhan, saudara. Jangan cari yang lain. Jangan pergi ke peramal, minta diramalkan pakai kartu tarot dan lain sebagainya itu, saudara. Jangan, saudara. Tapi kita mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab semua doa kita, saudara. Karena doa adalah sarana anugerah yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita untuk kita menerima kekuatan, hikmat, penghiburan yang sejati dari Allah. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengingatkan kita bahwa doa itu sebenarnya tidak perlu bertele-tele, saudara. Seringkali kalau kita berdoa itu, saudara ya, kita suka gugup. Waktu disuruh berdoa, nanti kamu berdoa ya. Kita gugup, kita gak mau. Kenapa, saudara? Karena kita ngerasa doa kita itu kata-katanya kurang indah. Betul, saudara ya? Kalau disuruh doa syafaat tuh, aduh bingung kata-katanya nih. Tapi di ayat ini mengajarkan kepada kita doa itu tidak perlu bertele-tele, saudara. Sama seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya, to the point saja. Apa yang menjadi kebutuhan kita, keluh kesah kita kepada Tuhan, katakan saja kepada Tuhan. Tuhan melihat sikap hati kita, bukan kata-kata kita yang indah, saudara. Doa tidak perlu bertele-tele, datang padanya, bawa diri kita apa adanya, saudara.
Kemudian saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Dia adalah Bapa kita. Ada amin saudara? Seringkali kebenaran ini kita dengar mungkin udah ratusan kali. Iya, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Tapi apakah kita benar-benar mengimaninya, benar-benar percaya, menghidupinya bahwa kita ini adalah benar anak-anak Allah, saudara? Apakah kita sudah benar-benar menyadarinya bahwa Dia adalah Bapa kita yang baik, saudara? Saudara, ketika kami dianugerahi satu orang anak, saya waktu itu merasa diberikan oleh Tuhan bagaimana hati Tuhan kepada anak-anaknya. Kalau saudara yang sudah punya anak, saudara ya, mungkin saudara tahu rasanya bagaimana kita itu mengasihi anaknya, orang tua kepada anak. Orang tua itu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Orang tua itu ingin anaknya itu tumbuh dewasa, saudara. Menjadi pribadi yang baik dan lain sebagainya. Ketika itu saya merenungkan, oh ternyata seperti ini loh kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Dia adalah Bapa kita, saudara. Ketika kita datang meminta, Dia pasti mendengarkan. Bapa kita, Dia akan menyediakan apa yang anak-anaknya butuhkan. Kita hanya perlu memintanya, saudara. Inilah kekuatan dari doa. Sebuah sarana anugerah yang Tuhan pakai untuk menyalurkan anugerahnya kepada kita. Saudara. Doa adalah sarana anugerah yang ditunjuk Tuhan. Jadi ketika saya mempelajari hal ini, merenungkan firman Tuhan ini, saudara, saya mau mengajak kita semua, mari kita berhenti melihat doa sebagai sesuatu kewajiban, saudara. Jangan salah paham, saudara ya, saya tidak berkata orang Kristen tidak wajib berdoa, bukan itu, saudara. Tapi seringkali kita melihat doa itu sebagai beban. Oh iya, saya harus berdoa nih. Enggak, saudara. Doa itu kalau kita melihat doa sebagai sarana anugerah, kita melihat doa itu bukan sebagai kewajiban lagi. Tapi kita melihat doa itu sebagai satu kebutuhan. Amin, saudara. Doa itu kebutuhan kita loh. Karena kita harus dikuatkan. Kita harus menerima hikmat. Lewat apa? Lewat doa itu tadi, saudara. Ya. Jadi mari berhenti melihat doa sebagai satu beban, saudara. Tapi lihat itu sebagai satu kesukaan. Sebagai satu hadiah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Untuk kita mengkoneksikan diri kita dengan Allah, saudara. Luar biasa sekali. Ya. Sebagai penutup, saudara, ketika saya belajar kebenaran ini, hati saya benar-benar terharu, saudara. Saya itu merasa, wah, Tuhan itu benar-benar sayang kepada kita loh. Sampai Dia itu memberikan sebuah media kepada kita, yaitu doa, untuk menyatakan kasih dan memberikan kita kekuatan, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang saja berdoa kepada Tuhan. Mari saudara, datang berdoa kepada Tuhan. Bawa semua apa yang Bapak Ibu butuhkan, nyatakan kepada Tuhan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, pasti terjadi kok, saudara. Dan luar biasanya, saudara, kita memiliki akses yang begitu bebas untuk datang kepada Allah. Saya yakin sebagian besar dari antara kita pasti tidak punya akses untuk datang ke presiden, bukan? Betul ya, saudara? Atau ada yang punya? Luar biasa berarti. Ya. Tapi saya yakin sebagian besar dari antara kita nggak bisa datang dengan bebas. Saya mau ketemu presiden kita sekarang, Pak Prabowo. Saya mau ketemu Pak Prabowo sekarang. Gak bisa, saudara. Tapi luar biasanya, kita memiliki akses yang bebas 24 jam kepada Allah. Yang menciptakan alam semesta ini. Kita bisa datang kapanpun, saudara. Doa itu seperti Tuhan itu memberikan kita alat komunikasi. Dan Dia mengatakan kepada kita, nih, ini alat komunikasi. Doa ini adalah alat komunikasimu kepadaku. Setiap kali kamu sedang bergumul, setiap kali kamu sedang menghadapi permasalahan, setiap kali kamu sedang merasa lemah dan tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, hubungi aku. Itulah doa, saudara. Ya. Kita bisa datang kapanpun. Saudara tahu sebelum Pak Prabowo, presiden kita kan Pak Jokowi, saudara ya. Nah, saya mau tanya, siapa yang bisa membangunkan Pak Jokowi jam 3 subuh, terus minta untuk diambilin air minum dan dia akan ngambilin? Kira-kira siapa yang punya akses itu, saudara?
Jan Etes, betul ya cucunya. Cucunya punya akses bebas. Eyang, aku mau minum. Pak Jokowi pasti ngambilin minum, saudara. Karena apa? Karena dia adalah cucunya yang dia kasihi. Akses seperti itulah yang kita punya dengan Tuhan, saudara. Kita adalah anak-anaknya. Kita bisa datang kapanpun ketika kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena kita dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Ayat yang terakhir, saudara, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Bersyukurlah karena kita memiliki imam agung yang luar biasa. Wah, luar biasa, saudara ya. Yaitu siapa? Yesus, anak Allah yang sudah mendahului kita ke surga. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus sesuai dengan keyakinan yang sudah kita akui. Meskipun imam agung itu ada di surga, dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita. Luar biasa, saudara. Karena dia pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam pencobaan sama seperti kita. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang, oh kasihan ya kamu sedang menderita ya. Bukan, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi manusia, mengalami apa yang kita alami. Tapi bedanya dia tidak berbuat dosa. Ayat 16, mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Jadi hendaklah kita menghadap tahta Allah tanpa rasa takut. Karena dia menerima kita dengan kebaikan hatinya. Pada saat kita memerlukan pertolongan, Allah akan berbelas kasih dan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita. Sampai sini boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Wow, saudara. Kebenaran ini adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Saya bisa menghadap Allah, pencipta alam semesta, tanpa rasa takut. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus sudah membuka jalannya bagi kita, saudara. Sehingga tidak perlu lagi ada imam agung. Karena apa? Yesuslah imam agung kita. Dia sekarang ada di sorga, ada di dalam ruang maha kudusnya Allah. Berdoa bagi kita sehingga kita bisa kapanpun datang ke hadapan Allah. Memohon belas kasih dan kekuatannya. Kita bisa datang dengan penuh keyakinan. Dan Yesus membuka jalan ini bukan tanpa harga, saudara. Harganya mahal sekali supaya kita bisa datang punya akses 24 jam kepada Allah Bapa. Untuk bisa memiliki akses ini, Kristus harus mati mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya sebagai korban yang sempurna, saudara. Pada saat ia mati di atas kayu salib, tirai terbelah yang menandakan bahwa aksesnya sekarang sudah terbuka. Sekarang, saudara, kita bisa dengan penuh keyakinan datang ke hadirat Tuhan tanpa tuduhan, tanpa intimidasi. Kita datang kepada Bapa dengan segala permohonan kita. Bukan karena kita orang benar, saudara. Tapi karena apa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Makanya kita bisa datang kepada Allah Bapa. Amin, saudara. Luar biasa sekali kekuatan doa ini, saudara. Jadi implikasinya apa? Di next slide. Di dalam Kristus, doa bukan lagi terasa seperti sebuah kewajiban bagi orang Kristen, saudara. Tapi adalah sebuah karunia, hadiah yang Tuhan berikan agar anak-anaknya bisa selalu dikuatkan. Ada amin, saudara? Jadi pagi hari ini, jika saudara mengalami pergumulan dan masalah, jangan pergi ke orang pintar, saudara. Jangan pergi ke peramal. Buka Alkitab kita, baca firman Tuhan. Di situ kita akan menerima kekuatan karena firman adalah sarana anugerah yang Tuhan sudah tunjuk untuk memberikan kita kekuatan dan hikmat. Ketika kita mengalami permasalahan jalan buntu, datang ke gereja, dengarkan firman, bersekutu dengan sesama kita. Di situ kita menerima penghiburan. Ketika kita mengalami pergumulan, datang ke gereja, ikut perjamuan kudus karena di situ kita menerima tubuh dan darah Kristus, saudara. Ketika kita mengalami pergumulan permasalahan yang begitu berat, pergi ke kamar kita, berlutut, berdoa, minta kekuatan, karena disitulah kita akan menerima kekuatan dan anugerah dari Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin, saudara. Jadikan doa ini sebagai privilege kita. Ini satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Doa bukan hanya sekedar doa, tapi dia adalah sarana anugerah yang Tuhan tunjuk untuk memberikan kita anugerahnya. Amin, saudara.